kondisinya calon arang seperti itu jahat, tegas, sebenarnya calon arang ini tidak jahat, tegas. Yang benar ya benar, yang jahat ya jahat. Nah, akhirnya apa? Pada saat itu ada terjadi ketidakseimbangan dan tidak keadilan. Akhirnya apa? Calon arang pun istilahnya putus asa. Ya sudah, kita tidak usah baik dengan orang, kita sebarkan wabah ini. Karena apa? Anakku aja nggak ada yang terima. Serat calon arang. Berdasarkan kisah secara keseluruhan naskah, serat ini lebih cocok apabila diberi judul Serat Empu Barada. Karena dari awal sampai akhir, serat ini berkisah tentang sepak terjang Empu Barada sebagai pendeta sakti yang menjadi panutan Raja Erlangga yang berkuasa di Kahuripan. Naskah dalam serat ini bisa dipilah menjadi dua bagian, yaitu pertama tentang Empu Barada yang menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh rakyat kerajaan Kahuripan di daerah Kediri akibat ulah seorang janda bernama Calon Arang yang meneluh semua warga desa Girah karena tidak ada laki-laki yang mau mengawini putrinya yang bernama Ratna Manggali. Penduduk desa Girah banyak yang sakit dan mati akibat teluh Calon Arang. Mendengar penderitaan penduduk desa Girah, Raja Erlangga mengirim pasukan untuk menumpas Calon Arang, tapi gagal. Bahkan efek teluh Calon Arang malah meluas. Raja Erlangga mencari cara lain, kemudian minta bantuan ke seorang pendeta Brahmana yang berasrama di Lemah Tulis bernama Empu Barada. Pendeta ini bersedia dan segera memberikan rekomendasi. Dia usul seorang muridnya yang bernama Empu Bahula untuk melamar putri Calon Arang. Setelah menjadi suami Ratna Manggali, dia mengamati kebiasaan Calon Arang dan melaporkannya kepada Empu Barada. Pada lembar lontar ke-18 diceritakan bagaimana Empu Bahula mendapatkan kitab yang menjadi rahasia kekuatan Calon Arang. Kitab tersebut kemudian ditunjukkan kepada Empu Barada. Empu Barada menilai bahwa kitab sastra milik Calon Arang berisi hal utama untuk jalan kebaikan, menuju kesempurnaan dan puncak rahasia pengetahuan. Sayangnya digunakan untuk jalan yang salah, menuju kiri menjalankan ilmu sihir. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Empu Barada pun menemui Calon Arang. Dialog Empu Barada dengan besannya Calon Arang bisa dilihat mulai lembar lontar ke-23. Calon Arang menyambut Empu Barada yang merupakan besannya, bahkan meminta nasihat tentang kebaikan dan minta diruat. Empu Barada tidak bersedia meruat karena kerusakan yang diakibatkan teluhnya terlalu besar. Calon Arang marah besar Empu Barada dengan sihirnya. Ritual sihirnya digambarkan dengan cara menari-nari, membalikan rambut di atas kepala, mata melirik-lirik, dan seterusnya. Empu Barada tidak mempan oleh sihir Calon Arang. Kemudian balik membalasnya dan Calon Arang mati di tempat berdirinya. Empu Barada kemudian menyempurnakan jasad Calon Arang dan mengangkat dua putranya menjadi murid. Abu jasad Calon Arang kemudian dicandikan di desa Girah atas biaya dari kerajaan Kahuripan dan dinamakan Rambut Girah. Diharapkan menjadi tempat suci bagi orang-orang Girah, sampai sekarang dipuja dan dihormati. Ya, tadi sempat menyinggung Calon Arang ya. Iya. Ini yang petilasan di Ngurah itu petilasan atau? Jadi gini, kalau sejarahnya Kediri tempat kita ini adalah anaknya. Anaknya. Bapaknya dari Bali. Yang namanya Udayana. Udayana punya anak namanya Erlangga.
Erlangga memimpin Kediri. Makanya di Kediri ada Erlangga, di Bali ada Garuda Wisnu Kencana. Di mana Garuda adalah titian Raja Erlangga. Nah, ini Ratna Manggali ini sedikit bercerita tentang sejarah dan nggak budaya. Apa-apa, kita bicara budaya di sini. Ratna Manggali ini adalah anak dari calon Arang. Calon Arang menginginkan si Erlangga menikahi dengan Ratna Manggali gitu. Tapi Erlangga tidak mau karena apa? Melihat kondisinya calon Arang seperti itu, jahat, tegas. Sebenarnya calon Arang ini tidak jahat, tegas. Yang benar ya benar, yang jahat ya jahat. Nah, akhirnya apa? Pada saat itu ada terjadi ketidakseimbangan dan tidak keadilan. Akhirnya apa? Calon Arang pun istilahnya putus asa. Ya sudah, kita tidak usah baik dengan orang, kita sebarkan wabah ini. Karena apa? Anakku aja nggak ada yang terima. Disebarlah wabah tersebut. Ketika wabah tersebut, nah terjadilah pencurian kitab calon Arang yang dicuri. Ilmunya ilmu apa? Ilmu leak tadi. Ilmu leak itu dari mana? Dari Nyi Gira. Kenapa di Bali ada leak? Memang sejatinya kerajaannya terkuat di Bali. Nyi Gira dari mana gitu. Yang direbutkan apa? Raja Erlangga. Raja Erlangga hanya dari siapa? Dari Udayana. Makanya jangan heran kalau di Kediri Jawa Timur sama di Pulau Bali itu ada kesamaan nama desa. Misalnya Kediri Jawa Timur, Kediri Bali, terus Ngasem, bahkan ada hampir mirip gitu. Memang kita ini anaknya gitu. Leluhur ya. Satu leluhur ya kita ya.